Momen-momen itu akan hilang, jangan sampai menyesal lah. Kita berbagi bukan untuk dikasihani ya. Bapak versus Ibu mempersembahkan Segala sesuatu yang kembali lagi yang sama orang itu bukan sesuatu hal biasa. Di kami itu pencapaian besar gitu. Lebih mengerti orang yang kita jaga sih. Kita bener-bener menjaga orang itu gitu loh. Kadang kita itu nggak paham bahwa itu saat-saat terakhir dari orang tua ada di dunia. Teman-teman mungkin yang saat ini sedang merawat orang tua, nikmati aja, memang berat. Dampak positifnya kita lebih bisa mengontrol emosi, bisa sabar. Jadi itu sih dampak positif yang bakal kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Jangan sampai menyesal lah. Kadang kita dikasih kesempatan mengurus itu, kesempatan kita terakhir bareng dia. Jadi ya kita harus ngajarin anak-anak kita untuk bagaimana mengapresiasikan, bagaimana menunjukkan rasa sayangnya kita ke mereka itu jangan pakai malu. Momen-momen itu akan hilang, jangan sampai menyesal lah. Memang kalau kita mau secara total terjun untuk merawat, artinya kita udah siap secara fisik, secara finansial, kemudian secara hati dan perasaan dan jiwa kita akan terjun dan kita akan dekat dengan orang yang kita rawat. Aku sangat bersyukur ketika Tuhan menganugerahkan kami orang yang mau jaga Elkan tuh dari umur dia 3 bulan sampai sekarang tuh masih orang yang sama. Itu salah satunya, yang lainnya mungkin support teman-teman dan orang tua juga. Jadi orang tua almarhum juga support banget, orang tua saya juga support banget gitu ya. Teman-teman juga, jadi biasa kan kalau di rumah sakit sendiri aja gitu ya. Ini ada yang datang, ada yang nemenin. Ya itu juga cukup seneng sih. Kan kita pakai BPJS nih, ya kalau dihitung pakai materi, kalau tadinya nggak ada pakai kartu itu mungkin kita nggak tahu jual apa lagi gitu. Jaringan itu sangat dibutuhkan, supporting sangat dibutuhkan. Kita saling membantu ya lebih tepatnya gitu loh. Apalagi kalau ini kan almarhum ya, jadi pasti saya otomatis membantu. Begitu juga kalau misalnya seandainya teman gitu, kita saling membantu. Kasih dukungan, kasih doa, itu penting banget. Jadi suatu saat nanti kita di posisi yang sakit, jadi juga ada orang yang membantu kita gitu loh. Jadi ya kita baik sama orang, nanti suatu saat pasti ada orang juga yang baik sama kita gitu sih. Kita berbagi bukan untuk dikasihani ya, bukan untuk mendapatkan respon orang baik atau buruk, tapi ya kau berbagi aja, jangan dipendam. Kalau di perumahan-perumahan tetangga itu nggak tahu ya apa yang terjadi dengan tetangga. Tapi sih saran aku, kita harus tahu tetangga kita itu ada orang tua atau anak berkebutuhan khusus, ada orang yang sakit, kita care lah. Umpamanya say hi, datang cek ke rumah. Jadi menurut aku mungkin tetangga ya yang sangat berperan penting dalam membantu orang-orang yang memang kita tahu sakit di lingkungan kita. Jadi waktu pas mengasuh orang sakit, kita harus ekstra jaga juga kan. Terus kita juga sambil kerja juga profesional. Menurut saya sih emang harus kita memaintain waktu sih. Kita juga saling komunikasi, membicarakan. Kalau emang kita juga ada pekerjaan gitu sih. Di samping ada pemasukan, kita bekerja itu untuk kita rileks. Kita punya energi, akhirnya sebelum kita pulang bertemu dengan orang yang harus kita rawat. Bersyukur aku mungkin ditolong oleh yang jagain Elkan. Jadi memang secara 8/5 yang jaga Elkan tinggal di rumah, itu udah menyeimbangkan kerjaan yang kulakukan di kantor gitu sih. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.